Gini, jadi kenapa di program kita ini, di channel kita ini selalu saya berupaya untuk mengajak Anda semua untuk gemar menulis. Itu sudah beberapa kali saya katakan. Saya pengen sedikit saja membocorkan, atau sebenarnya bukan membocorkan, tetapi kembali mengingatkan bahwa tulisan itu sangat penting. Dalam hal ini puisi, atau katakanlah apapun yang kita bisa sebut itu sebagai puisi, atau sajak, atau apapun. Kenapa puisi? Ya, dengan puisi kita bisa menitipkan pesan. Kita bisa menjelajah melalui kata-kata, melalui kalimat, melalui paragraf-paragraf. Kita bisa menyampirkan di sana sesuatu yang barangkali kalau itu kita sampaikan tidak dengan cara berlarik-larik kata itu, ada sesuatu yang kan begini. Kalau kita seperti ngobrol biasa itu kan ada yang kata orang, oh, bahasamu terlalu verbal, kamu terlalu tidak pakai menikung, kamu terlalu kalau bahasa Jawanya itu bloko suto. Ada loh, kadang-kadang dalam hidup ini kita mau ngomong A tetapi tidak harus dengan kata A. Kita mau menyampaikan sesuatu yang kira-kira kalau saya omongkan secara verbal itu kok bukan hanya berisiko, tetapi kalau kita ngomong soal keindahan, tentu saja sesuatu yang bersembunyi di balik kata-kata, sesuatu yang dengan kalimat tersamarkan, kadang-kadang itu bisa lebih sampai, itu bisa lebih memberikan gugahan, bisa menyemangati, bisa menginspirasi, dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya Anda punya cita-cita, Anda punya harapan, Anda punya sesuatu yang dengan harapan itu Anda punya impian besar, dan kalau itu disampaikan secara verbal, bisa jadi karena kita ada rasa keengganan, ada sesuatu yang saya malu ya kalau saya mesti menyampaikan ini secara terus terang. Bukan. Saya tidak sedang mengajak Anda untuk menjadi orang yang berpura-pura, sama sekali bukan. Saya hanya ingin mengajak Anda untuk ada loh dunia yang tidak secara nyata kita hadirkan, tetapi itu bisa secara nyata mempunyai dampak, mempunyai akibat. Mempunyai efek yang bisa jadi dengan cara seperti itu Anda bisa lebih mengarah, atau Anda bisa lebih mencapai sasaran dengan tepat, dengan tidak menyakitkan, dengan tidak memberikan dampak yang negatif. Saya hanya mengajak seperti itu. Saya punya satu tulisan, katakanlah ini puisi. Judulnya adalah Malulah Diam. Pada suatu perjamuan agung, tentu saja bukan di gang sempit sebuah kampung, tapi entah itu di mana, tak jelas nama ruang dan alamatnya. Hanya megah saja kesannya, tak bertiang, tak beratap di atasnya. Hanya ada aku dan mereka. Aku berdiri gagah, tidak tahu jenis pakaianku yang jelas sangat indah. Aku lihat yang hadir sangat beragam,
pasti dari titik bermacam-macam. Sesekali mereka merespon riuh, "Oh, sepertinya ini kumpulan yang keruh." Kira-kira semacam itu, kira-kira sejenis begitu. Pada saat itu, tentu bukan saat ini, tapi pasti inginnya aku bicara begini. Saudara-saudara, kontestasi menuju cita-cita peradaban milenial ini memerlukan eksplorasi segala sumber daya kita dan tentu saja terutama modal yang harus bersifat supragalaktika, mega globalika, dan ultra metalika. Zonasinya pasti mencakup tidak saja sekadar dari Merauke sampai Padang, Maumere hingga Padang, atau apalagi sekadar dari Pasar Klewer hingga Pajang. Ya, inginnya aku bicara begitu. Think globally, act locally. Once again, think globally, act locally. What? No, itu usang. Berpikir global untuk diekspresikan secara lokal itu sudah tidak zamannya. Kita harus berpikir global juga dengan aktualisasi global. Tinggalkan basa-basi marginalistik yang lama membelenggu kemerdekaan berekspresi kita. Buang jauh pakem warna kusam di atas kanvas. Sapukan seluruh gelora jiwa dan kedalaman bening rasa tanpa ampas. Aku semakin bernafsu. Aku rasa begitu. Kita adalah warga dunia. Kita bukan peziarah dari antah berantah yang kesasar di satu titik buram pada gugus ribuan pulau cantik ini. Bukan. Kita adalah makhluk resmi yang diciptakan sebagai penduduk resmi pada planet bumi, yang sangat resmi dihadirkan Tuhan sebagai anugerah. Kita bukan para pendengung, bukan anonimus, dan tentu saja kita bukan susunan kata buruk-buruk berita. Ya, inginnya aku bicara begitu. Saudara, aku sangat mencintai kalian. Cinta adalah bla bla bla. Oleh karenanya cinta itu bla bla bla. Sehingga dengan kesadaran yang muncul dari nurani terdalam, aku tetap, terus, selalu dan akan semakin menjunjung cinta yang bla bla bla. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, aku mencintai kalian tanpa bla bla bla. Itu saja. Inginnya aku bicara begitu, tapi aku tak pintar berkata-kata. Sungguh pun itulah belati yang mampu menikam kedalaman lubuk peradaban. Itulah gergaji yang sanggup merobek pertalian rumit jengkal batas ruang dan waktu perjalanan. Tak pintar, dan aku memilih bodoh, enggan membusung dada, karena sejatinya tak ada apa-apa di sana kecuali semayam Sang Maha Segala. Tidak pantas jumawa, sebab hanya gores, garis, dan gerus warnaku sendirilah jalan peradaban menuju Dia. Sebisa-bisa, bukan kata, bukan kalimat, bukan samudra suara-suara. Dan sederhana saja,
seperti sabana di punggung lawu yang putik mekar edelwisnya merona sepanjang windu. Sungguh pun ini tutur semisal gores sembilu, izinkan aku berkata kepadamu, malulah diam, karena waktu terus melaju. Pada suatu perjamuan agung, tentu saja bukan di gang sempit sebuah kampung, tapi entah itu di mana. Tak jelas nama ruang dan alamatnya, hanya megah saja kesannya, tak bertiang, tak beratap di atasnya. Hanya ada aku dan mereka. Yogyakarta 2019.